dari Vietnam, dan nanti Hoki bisa saja menjadi decoy ya, Adi. Dia bergerak untuk kemudian memberikan ruang bagi Ragnar melakukan overlap. Diperhatikan skema yang akan disajikan dan juga tentunya aksi dari Ragnar Rathbangun dan Tom Yan Hei dalam laga yang sekali lagi sangat vital, begitu krusial bagi Sintayong mendapatkan Garuda untuk terus menjaga kesempatan bisa mendampingi Irak yang tentunya sudah hampir dipastikan menjadi kampiun dari grup F, dan kick off akan di-delay sesaat karena belum siap 100% tadi seluruh perangkat pertandingan. Dan pemirsa, kick off kalau membuka persaingan kualifikasi Piala Dunia 2026 dari Midin di Vietnam, tuan rumah Vietnam dengan jersey serba merah coba kuasai possession di awal persaingan, dan tentunya tim Garuda dengan jersey serba putih beraksen garis merah akan berjuang memperebutkan bola kali ini. Satu kesempatan dari sektor sebelah kiri di mana JZ dengan baik tadi memantau ancaman yang coba dibangun oleh pasukan Vietnam. Dan Jay juga memang benar-benar dibutuhkan oleh Indonesia ya di lini pertahanan, karena sebelum dua laga ini pun kita dan juga menguasai bola sejenak untuk memberikan kembali, tapi tidak sesuai dengan rencana tadi. Gantian Lin tadi ikut mundur untuk mencari bola, tapi tampaknya juga masih ada ketegangan ya di antara para pemain Vietnam, karena sekarang tekanan sangat besar di mereka. Ini momen yang tepat tentunya untuk bisa mencuri kemenangan pertama di Hanoi sejak 2004. Bola in behind, Hoki Caraka yang beradu kecepatan kali ini masih bisa dihentikan tadi aksi dari Hoki Caraka. Bola melebar dari Kapten Do Hong Dong. Kembali dalam situasi 1 lawan 1, masih sangat tenang Justin Hubner tadi. Ya, dan inilah kelebihan dari Hubner ya, dia bisa tahu kapan harus datang, kapan harus menunggu ketika lawan melakukan serangan. Bola panjang dari Hernando Ari mampu dipotong di udara, tapi kembali dikuasai sang penjaga gawang yang tidak tampil di laga sebelumnya. Hernando mungkin tidak akan menyangka dia akan tampil di Vietnam, Adi, karena memang situasi membutuhkannya. Situasi Nadio mengalami demam, dan juga Adi Satrio ya pasti ketika sudah di Vietnam. Ada intercept tadi, berujung lagi serangan. Spurs kembali dimanfaatkan kali ini, harus waspada. Sesakan berbahaya tadi melewati hadangan JZ diberikan oleh Kuat Pancan. Satu lagi nama yang terus beredar dan sempat kita bicarakan pre-match, dan ancaman yang dia berikan ketika memberikan tekanan ini patut diwaspadai lebih dini oleh lini pertahanan Indonesia. Ya, Pancan kalau kita ingat juga di laga Piala Asia ya, tentunya masih lolos dulu dan masih menghadirkan ancaman karena dia begitu direct tadi. Setiap kali melihat gawang dia langsung akan mengambil tendangan ke arah gawang, dan ini yang membuatnya agak berbeda dibandingkan dengan pemain-pemain depan Vietnam lainnya. Tom Hei yang turun cukup jauh tadi, dan kali ini memberikan lagi kesempatan tekanan di sektor sebelah kiri bagi pasukan merah putih. Kembali Hei, Rizky Ridho, Asnawi Makualam bergerak mengancam kali ini. Asnawi Makualam Bahar berikan umpan. Rizky Ridho dengan tenang tadi mengantisipasi bola berbahaya di zona pertahanan, lempar ke dalam untuk Indonesia. Jadi Nathan, pemain yang di awal musim direkrut oleh Swansea City di divisi Championship, tapi tidak mendapatkan banyak kesempatan ya, sehingga harus dipinjamkan. Sekarang satu tim bersama dengan Tom dari divisi dari Hedenveen, dan menjadi kenyamanan karena dua punggawa dari Indonesia tampil di Eredivisie memperkuat tim Hedenveen yang cukup mengejutkan juga di persaingan Eredivisie musim kali ini dengan dua pemain Indonesia yang termasuk Tom Hei yang hadir di lapangan tengah kali ini. Vietnam coba menekan lagi, mampu dihentikan oleh Witan Sulaiman, coba merangkak naik kali ini. Kesempatan lagi bagi Nathan Cho, mampu dihadang tadi, berbuah tendangan penjuru bagi Indonesia. Jauh lebih baik kita mengawali pertandingan dibandingkan dengan laga di SOGBK. Yang tadi kita lihat Wei Tian Bum, senior juga cukup kecewa dengan rekan-rekannya tadi. Apalagi ketika build up ya, mereka kehilangan bola dengan mudah, dan ada momen transisi tadi bagi Indonesia. Diandung tentunya seorang diri mendapatkan ancaman sangat berbahaya tadi. Salah satu nama senior yang juga absen ya di Piala Asia karena cedera, tapi kalian sudah kembali. Sepak pojok kembali bagi Indonesia. Harapan
terciptanya tekanan. Tom Hay, di Midin Stadium Vietnam, pasukan Garuda mengepakkan sayapnya begitu tinggi. JSS, Anda memang layak menjadi bintang, tampil tepat dengan timing luar biasa. Headingnya tidak mampu digapai oleh Philip Nguyen, memberikan keunggulan bagi Merah Putih 1-0 atas Vietnam. Ya, seperti mengulang umpan dari Boas Solosa kepada Mauli Lesi di 2004 dari skema tendangan penjuru. Indonesia menghentak Hanoi. The Professor Tom Hay di laga debut yang mencatatkan asis lewat umpan yang begitu terukur, dan JSS datang dari belakang, lakukan sundulan dari Venesia, membawa Indonesia kali ini mengejutkan di Asia. Dan kali ini Adi, situasi yang berbeda kita dapatkan, kita ambil keunggulan dan kita harapkan ini bisa dipertahankan. Zona marking begitu statik, Vietnam mudah sekali untuk bisa dimanfaatkan oleh JSS. Satu skema tendangan penjuru yang sepertinya sudah diatur dengan rapi oleh coaching staff, berdua hasil di lapangan. Tom Hay dengan satu umpan yang luar biasa tadi, Ya, dimanfaatkan oleh kanan ya. Tadi akhirnya bisa memberikan umpan, dan beruntungnya ada sedikit gangguan yang oleh Jai membuat akhirnya sundulan pun tidak terlalu kencang kepada Hernando. Iya, Nguyen Thiat Lin dengan satu kesempatan di mulut gawang dari Indonesia masih mampu diamankan oleh Hernando Ari tadi. JSS Asnawi Mangku Alam. Witan dari lapangan tengah, berkreasi dia, ditopang oleh Jay. Langsungnya back pass pada Hernando Ari. Jadi momen-momen seperti ini memang kita membutuhkan umpan-umpan dari Hernando ya kepada Asnawi dan juga Nathan. Witan Sulaiman cerdik tadi mencari kontak, dan pelanggaran dilakukan dari hadangan dari belakang Tyson. Begitu dewasa tadi kita lihat bagaimana Witan melindungi bola. Tyson lagi-lagi tanpa frustasi di awal pertandingan. Defensively dia masih struggle tadi untuk bisa menghadang Ragnar dan juga Witan. Kemudian offensively Kita break Asnawi di kotak penalti, cutback tadi masih terhadang. Namun lagi-lagi bagaimana kemampuan dari para pemain Indonesia untuk meretain possession dekat dengan kotak penalti Vietnam ini menjadi kendala yang begitu serius, dan JSS menguji kesabaran dari referee Alireza. Kartu kuning dilayangkan di menit ke-15 bagi defender Garuda JSS. Ya, Jay kali ini sedikit terlalu terburu-buru ya, dia mencoba mengambil sekali tadi, dan memang tarikan harus dilakukan agar tidak ada situasi counter attack bagi Vietnam. Tapi ini situasi yang cukup merugikan karena kartu kuning didapatkan dengan situasi laga baru berjalan 15 menit. Ya, ini dia mencoba mengambil sekali, tapi ternyata memang lebih cepat tadi gerakan dari Kuat Pankang. Ya, Pantan dan Kuat Pankang yang terus coba memberikan impact mereka dengan build up di sisi sebelah kiri. Permainan dari Vietnam lagi terlalu panjang tadi dan mudah untuk bisa diantisipasi oleh Hernando Ari. Ketika di fase build up ya, memang Rizky Ridho akan naik lebih tinggi dibandingkan dengan dua center back lain dan digelandang untuk melakukan build up. Rizky Ridho tadi, Marcelino Ferdinand, Asnawi kali ini. Oh, satu sentuhan apik dari Witan Sulaiman, dan kali ini Marcelino coba dengan cepat melaju menggapai bola, masih mampu dihentikan. Ya, lagi-lagi bagaimana pergerakan dari Lino dan Witan di sisi kanan ini bisa berkombinasi dengan baik bersama dengan Asnawi Mangkualam. Dan Witan di half space memang tampil sangat nyaman ya. Jadi tidak terlalu tengah, tidak terlalu lebar, dan akhirnya disinilah dia bisa melakukan kemampuan terbaiknya. Sangat menyulitkan bagi backline dari Vietnam mengantisipasi Witan yang dalam area-area sempit justru menunjukkan kualitasnya. Kali ini Fantan yang harus dengan cermat tadi untuk bisa mengantisipasi apa yang coba dikembangkan oleh Asnawi dan juga Witan. Lempar ke dalam bagi Garuda, Asnawi Mangku Alam. Marcelino Ferdinand kali ini. Pemain yang terus dipantau, dikunci dengan umpan akrobatik tadi, hampir saja bisa diarahkan kepada Ragnar. Lagi-lagi di second phase, Tom Hay begitu penting. Ya, di fase dari transisi menyerang ke bertahan sebelum ini dua gelandang kita juga mampu melakukan cover dengan baik ya. Tom Hay dan juga Marcelino ternyata memang kemampuan bertahannya cukup baik tadi. Ya, ini membuat tidak ada kesempatan bagi gelandang Vietnam untuk langsung mengalirkan bola ke depan, dan mereka terus melakukan umpan-umpan banyak seperti ini. Ya, ini seperti kebalikan pertemuan pertama ya, ketika di luar kami kita yang dipaksa terus memberikan umpan panjang seperti ini. Ini yang lebih dekat sebuah laga di Piala Asia, karena kala itu di bahkan 10 menit pertama dengan 6 effort yang sudah dilayangkan ke gawang dari Vietnam. Bahkan kali ini
di bawah 20 menit Indonesia sudah mampu menciptakan keunggulan melalui gol tadi yang mampu dipersembahkan oleh Jay Inces dalam laga keduanya bagi Indonesia. Pemain asal Venezia ini sudah bisa memberikan kontribusi luar biasa, tidak hanya di standing wise, tapi ketika dibutuhkan menciptakan gol dari bola mati, dia mampu mempersembahkan gol yang tentunya berarti signifikan bagi pasukan Indonesia. Dan memang masih ada beberapa nama yang juga kita tunggu nanti debutnya bersama dengan timnas Indonesia ya, Di. Ada Martin Paes juga yang sebenarnya bersama dengan Ragnar juga, bersama dengan Tom juga. Tapi memang masih ada fase harus perpindahan federasi yang masih menunggu ACC dari FIFA tentu ya. Dan yang terbaru juga Serius Margono ya, baru mendapatkan keluarga negara Indonesia di posisi penjaga gawang. Ini membuat persaingan di level timnas nasional tentu akan menjadi lebih menarik. Biasa ya. Bahkan untuk timnas U23 pun banyak yang masih bisa dipanggil. Pool pemain yang semakin dalam dengan variasi dan juga kemampuan para pemain yang beredar di tidak hanya Liga Eropa, tapi misalnya Martin Paes di MLS juga dengan aksinya yang begitu konsisten. Dan kali ini Asnawi Makualam dengan interceptnya melaju dengan kilat berikan umpan. Witan Marcelino Ferdinand gagal kendalikan bola sepenuhnya tadi. Ya, tampak terkejut tadi Marcelino dengan umpan yang diberikan oleh Witan. Rizky Ridho harus waspada, Hernando Ari harus dengan baik tadi mengamankan bola, sangat tenang di bawah ancaman kombinasi dari Rizky Ridho dan juga Hernando Ari, dan lagi-lagi kuat Van coba mencuri kesempatan di sektor pertahanan dari Indonesia. Ya, komunikasi yang memang berjalan baik tadi antara Rizky Ridho dengan Hernando membuat gawang kita tetap aman, tapi ini harus diwaspadai umpan-umpan panjang di belakang garis pertahanan seperti ini. Tandukan dari Rizky Ridho dilanjutkan oleh flick header dari Tom Hay. Bola dilebarkan oleh Witan kepada Nathan Cho. Gagal tadi. Peluang bagi Vietnam kali ini. Tyson. Ya, kita lihat Tyson dengan para gelandang lain memang ada jarak membuat dia kesulitan untuk bisa mendistribusikan bola ke depan. Wong Viet An, satu defender dari Vietnam yang terus mendapatkan ancaman dari para pemain di depan Indonesia. Wang Duk coba memberikan umpan langsung ke depan tadi, tidak mampu dimanfaatkan dengan jeli oleh Fupan Tan. Dan memang ada instruksi untuk memberikan bola-bola in behind ya. Jadi mereka mengincar lini di antara J dan juga Asnawi serta di antara Hubner. Memberikan keunggulan 2 gol bagi Merah Putih. Ya, kita lihat di bench tidak ada yang menyangka para pemain Vietnam kali ini mereka tertinggal 2 gol, dan di tribun para supporter Indonesia terus berpesta. Kita lihat ada pergerakan yang begitu luar biasa. Melewati 5 pemain, dan ketika dia tahu tidak ada opsi untuk memberikan umpan, dia melihat Philip Mann, dan di saat itu pula dia menarik pelatuk, melakukan tembakan dari sudut yang sempit, dan boom, inilah dia gol kedua dari Indonesia. Ragnar Oratmangun, dia lahir di Aus, tapi dadanya Garuda, dia adalah Indonesia. Kali ini Ragnar di laga debutnya mencetak gol dan membuat Indonesia unggul 2-0 atas Vietnam. 4-5 pemain dengan jersey serba merah coba menutup, tapi anak Indonesia ini dengan penuh semangat dan juga directness of play yang sangat baik tadi, upaya finishing yang dari sudut sulit memberikan keunggulan 2 gol yang sangat didamba oleh Indonesia, dan tentunya semakin menohok dan memukul Vietnam. Dan Tom belum puas tadi, terus mencoba mencari gol berikutnya. Wang Duk tadi gagal untuk bisa menutup aksi dari Tom Hay. Hotler Marcelino Ferdinand, late challenge dia akan berujung tentunya satu teguran dari wasit Ali Reza. Ya, Hubner juga tadi mengambil peran yang sangat besar ya di situasi gol kedua dari Indonesia. Untuk pertama kalinya dia melakukan overlap dan sangat efektif. Ketika dia melakukan overlap, ada situasi overload tadi bersama dengan Nathan dan juga Ragnar, membuat para pemain Vietnam bingung ya, apakah harus menutup jalur umpan, apakah harus menutup Ragnar, dan mereka memilih menutup jalur umpan, justru menyediakan jalur tol bagi Ragnar untuk masuk ke kotak penalti. Semakin tertegun tentunya wajah-wajah dari para petinggi dari Federasi Vietnam, dan apakah keputusan mereka untuk tidak berdamai dan memperpanjang Park Hang-seo akan terus menjadi mimpi buruk yang tidak berakhir, karena datangnya Philippe Troussier belum memberikan impact yang sesuai dengan harapan, dan lagi-lagi rekor dari Philippe Troussier menghadapi Indonesia juga cukup memprihatinkan. Benar, kita tahu dari
rekan-rekannya yang lain tidak ikut. Itu yang kemudian jadi masalah tadi. Ya. Unggul 2 gol tapi masih tetap harus waspada pasukan Garuda dengan tentunya para pemain Vietnam yang berambisi untuk bisa memangkas keunggulan secepatnya. Fufatan coba melajukan bola, mampu diantisipasi oleh Asnawi Mangku Alam Bahar. Bermain untuk Port FC di Liga Thailand. Tidak pernah juga masuk ke starting 11 ya dari Port FC. Setelah di beberapa laga pertama hanya bermain 5-10 menit. Antoine Tai kali ini Wat Phan Kang coba lewati hadangan 2 pemain termasuk Jay Izzas. Ya, pergantian cepat nampaknya akan dilakukan oleh Vietnam. Nguyen Dinh Bach kali ini akan dimasukkan pemain yang menjadi starter di laga pertama. Yang kita akan tunggu akan digantikan siapa tentunya. Dan Mir tadi Do Hong Dong sang kapten lebarkan ke sisi kanan disambut oleh Tien Dum. Coba dibangkitkan serangan pemain oleh publik yang mengisi stadion Midin. Dan sejauh ini terus saja pasukan Garuda dengan jersey serba putih tampil membanggakan bagi Indonesia. Ya, blue ball lagi-lagi kita lihat begitu disiplin. Ragnar, Topi, Witan dan buat masing-masing. Umpan dari Tuang Do dan tentu tadi bisa dimanfaatkan oleh William Tian Lin. William Tian Tom Hay. Witan kepada Marcelo Ferdinand. Hubner ke sisi kiri. Nathan Cho tadi. Marcelo Ferdinand. Ada salah pengertian dengan Nathan Cho. Dan akhirnya akan ada pergantian di menit ke-30 ya dari Vietnam. Tampak Philip juga kehilangan kesabaran dan langsung menggantikan. Wow, terlalu agresif. Kartu kuning. Alita juga dengan tegas tadi memberikan kartu kuning kepada Wang Viet An. Wang Viet An tadi reaksinya juga berlebihan ya ketika memang Asnawi juga sudah mengakui pelanggaran yang dia lakukan. Ada kartu kuning yang dilayangkan bagi para pemain dari kedua kesebelasan nasional, dan tentunya Ali Reza ingin berbicara lagi dengan Wang Viet An dan juga Asnawi Mangku Alam. Dan yang kita harus apresiasi adalah Asnawi tidak kemudian juga terpancing ya. Oleh Wang Viet An tadi dia mengakui pelanggaran sudah dilakukan. Jadi dia memang mendapatkan bola tapi dianggap terlalu agresif ya. Tadi ketika kakinya naik dia memang mengenai lutut dari Phan Kang terlebih dahulu sebelum bola didapatkan. Tadi kuat Phan Kang juga tentunya coba untuk menambah lagi Bumbu-bumbu ya. Bumbu-bumbu betul sekali untuk semakin membuat posisi Asnawi terancam. Tapi setepat dari Indonesia juga kartu kuning bagi kapten Asnawi, dan juga tentunya sangat adil dia ketika ada pemain Vietnam yang mengganggu otoritasnya, maka Bui Huang Viet An juga tercatat namanya di putih kaki dari referee Ali Reza. Tendangan bebas kali ini naikkan kepada Lai kali ini dari kaki sebelah kiri kembali bersama Vietnam, tapi terlalu mudah untuk bisa diantisipasi para pemain Indonesia. Ya, Phan Tuan-Tai tampaknya juga kali ini lebih aktif dalam build up ya. Dengan situasi tadi sudah dari keluar Bupantan, kali ini Phan Tuan-Tai akan bermain lebih lebar dan membantu serangan. Jangan bebas bagi Indonesia. Ada pelanggaran tadi yang terpantau oleh wasit Ali Reza yang sejauh ini memimpin laga dengan sangat jeli dan langsung menjadi pemain yang memegang peran penting di lini tengah dari pasukan Garuda. Seperti seorang pemain yang sudah berpuluh-puluh tahun Sangat yang lama membela bermain timnas ya. Indonesia. Iya. Itu nyaman, dia masuk dan langsung bisa menyesuaikan diri dengan gaya permainan yang diinginkan oleh Sinteyong. Sajian bola dari Philip Nguyen lebih dekat kepada Tor Hay tadi. Terpanjang kali ini cukup menggunakan bagi Rizky Ridho yang tidak mengambil resiko karena dia tidak tahu siapa yang mengancam di belakangnya dan mengamankan bola dan persiapan di bench dari Vietnam. Nguyen Tan Quan bersiap juga di sana. Keputusan juga tepat rasanya dari
Espirido ya tentang pengumuman bola, karena kalau bola tadi memantul sekali ini akan membuat situasi menjadi lebih pelik bagi dia. Dan bagaimana arah angin begitu luar biasa menuju ke gawang Indonesia. Tetap diambil, umpan berbahaya ke tiang kedua. Terlalu dalam, tidak mampu dimanfaatkan untuk bisa menciptakan kecepatan ke arah gawang oleh Nguyen Din Bak. Ini dia pemain yang memang baru dimasukkan, Nguyen Din Bak, pemain dari Song Lam An yang menjalani caps ke-10-nya bersama dengan timnas Vietnam. Menuju fase penutup di mana konsentrasi harus terus dijaga oleh pasukan Indonesia jelang halftime. Tidak boleh lengah dan tidak boleh memberikan satu gol yang akan membuat momentum berbalik. Buat Hangkang akan melempar ke dalam kali ini. Gagal tadi Dik. Ya, secara bentuk formasi tetap dengan 5-3-2 ya di tampaknya Vietnam, karena Quat Van Cam ini geser ke posisi left wing back, tapi ini membuat akhirnya mereka menjadi lebih agresif Iya. di sektor kiri. Ke dalam dari Thai bagi Vietnam. Bukan header tipis tadi, berujung ke kanan kali ini, kesalahan dari Asnawi tadi. Ada double up dari Joe Urtes, umpan menuju tiang jauh coba disambut tadi, masih mampu digagalkan. Nathan Chow di posisi tepat tadi dengan awareness yang sangat baik untuk bisa mengamankan bola. Komunikasi yang berjalan baik dengan Hernando, ketika Hernando memang tidak bisa lari keluar dari gawangnya untuk memberi bola di udara. Jadi ada instruksi untuk Nathan langsung lakukan clearance, cuma dia 1 lawan 2 dengan pemain lawan. Nathan Chow bantu dari Aaron Payne sama dengan Tom Hay. Benar yang menjaga lawannya kali ini dalam situasi mengancam dari bola mati. Dilayangkan terlalu jauh tadi, gagal dimanfaatkan dan ini menjadi cerita bagi Vietnam di mana Quat Van Cam dan kawan-kawan sudah berupaya untuk mengancam tapi belum mampu untuk bisa melayangkan bola berbahaya yang akan menyulitkan Hernando Ari. Dan kita juga melihat bagaimana para pemain tetap dengan game plan yang diinginkan oleh Sinteyong ketika situasi bola mati bagi lawan, ada man-to-man marking dari yang dilakukan, bahkan JZ tadi menjaga Wei Huang Kiet An walaupun ada di luar kotak penalti. Dan gawang sudah dilakukan oleh Hernando Ari. Ya masih dalam play on. Philip Nguyen mendapatkan tekanan dari Ragnar, dipaksa memberikan umpan yang tidak akurat. Masih melenceng jauh dari target sasaran gawang Indonesia yang dikawal oleh Hernando Ari. Hwang Duk tadi berhasil lawan akselerasi ke kotak penalti, tapi memang eksekusi akhir juga jadi masalah bagi Vietnam ya, dalam beberapa laga terakhir. Upaya dari Nguyen Hwang Duk yang sudah membuat terduduk Hopner tadi ketika ruang tercipta, tapi lagi-lagi masih ada Ibses yang mencoba mengganggu konsentrasi dari Nguyen Hwang Duk dan akhirnya tebakannya melenceng tadi. Lepas header dari Hafiz Caraka, Witan yang coba terus menggapai bola tadi. High stop kali ini. Masih belum patah semangat untuk bisa mencari celah di babak pembuka masa keunggulan Indonesia. Bangsuan Man, Hwang Duk disambut oleh Tom Hay Ya, dan lagi-lagi Marcelino. Bola walaupun kami tidak seludut lagi. Vietnam. Quat Van Cam. Ada ruang tercipta, harus Dan di Seoul Ilek di Liga Divisi 2 Korea. Kemudian harus waspada tadi. Bayangkan bola panjang, Hopner terjatuh, ada pelanggaran tadi yang terpantau oleh wasit Ali Reza. Upaya dari Nguyen Tian Lin untuk menguasai bola justru membuat Justin Hopner belum mampu bangkit. Pemain yang tentu juga akan semakin sering merasakan atmosfer sepak bola Asia ya, karena baru saja meresmikan kepindahan ke Cerezo Osaka. Ya, low move ya ke Osaka ya. Benar. Dan Cerezo juga tim yang sebenarnya sering melahirkan bakat kemudian dikirimkan ke Eropa ya. Seperti Mitsuru Madoka ya salah satunya. Betul ya. Hong Duk
Rido kali ini ke sektor sebelah kiri. Vietnam masih terus berupaya merangkai serangan yang bisa berbuah hasil bagi mereka untuk memangkas keunggulan pasukan Garuda. Sedangkan Indonesia tampil untuk lebih memperkuat defense untuk memulai babak kedua. Rizky Rido Ya, sudah mengenakan lem kapten juga Adi. kembali aksi dari Rizky Rido yang memang sulit dilewati. Tom Hay harus berjibaku, ada pelanggaran tadi. Pertandingan berlanjut bagi Indonesia. Marcelo Ferdinand berikan umpan pendek kepada Witan, lebarkan ke sisi kanan. Kali ini peluang bagi Wagner, orang baru untuk kembali memberikan tebaran ancaman. Eki Maulana Fikri, umpan pendek berbahaya dan adakah obstruksi tadi terhadap Witan yang coba melaju. Eki yang melakukan pressing tadi jelas melanggar Pam Sherman. Tadi ini kan sempat diblok ya pergerakannya, tapi wasit menganggap play on. Dan ketika kita kehilangan bola, Egy pun langsung melawan counter press. Ini satu hal yang tentunya positif karena Egy secara stamina tentu lebih bugar dibanding pemain lain. Dari potong tadi tuang push oleh Marcelo Ferdinand kembali. Bola-bola yang coba disajikan tidak terukur. Dan ini memudahkan bagi backline Indonesia untuk bisa mengantisipasi. Benar. Balik kepada Hernando Ari, sang penjaga gawang yang sudah melakukan beberapa save signifikan di laga kali ini. Buang oleh JSS. Tom Hay. Ada rekannya sendiri tadi, Marcelo Ferdinand, dan kali ini di bawah ancaman dari Rizky Rido. Berikan back pass kepada Hernando Ari. Nathan Cho yang dituju, ada Pam Swan tadi. Hopner gagal untuk bisa merebut bola. Gangguan berikutnya dari Tom Hay. Mampu untuk bisa mengendurkan tekanan di lini pertahanan Indonesia. Dan ada adjustment mikro taktik ya dari Sinteyong tadi di babak yang kedua aja. Ada di tengah, sedangkan Rizky Rido yang ada di kanan. Ya. Dengan situasi J memang sudah mendapatkan kartu kuning ya. Tampaknya dia diberikan proteksi lebih untuk mengcover area yang lebih sempit. Pada panjang lagi menjadi ancaman, bisa diantisipasi oleh Hay. William Bitbak yang memang sejak tampil di laga ini cukup sibuk untuk bisa mencari kesempatan membangun tekanan. Memang dengan masuknya Limbak tadi kita melihat Vietnam punya lebih banyak opsi ya di depan. Walaupun lagi-lagi ide mereka ketika menyerang ini belum berjalan dengan baik. Sudah tadi Nathan Cho, Marcelo Ferdinand, Pam Swan yang coba menggapai bola gagal. Ada Tom Hay yang datang merebut tadi. Bola masih menjadi milik dari tim Garuda. Jadi ya Bui Tiendung, tengah senior milik Vietnam yang absen di Piala Asia 2023. Umpan melebar, kali ini kesempatan lagi bagi Vietnam, mampu dihentikan oleh Yaakob Sayuri. Yaakob Sayuri yang di Piala Asia tampil begitu sempurna bagi pasukan Garuda. Sempat juga mengalami kendala dengan virus, tapi dia mampu pulih tepat waktu. Egy gagal. Dan kali ini dari Vietnam juga terhenti. Ini menjadi pemandangan yang cukup membuat frustrasi publik yang mengisi stadion Mitin. Dan Tom Hay dengan kaki luar berikan kesempatan bagi Yaakob Sayuri untuk mencapai. Ya masih bisa kejar oleh Yasa. Egy sangat baik. Ragnar kembali kesempatan bagi Indonesia untuk membuka pertahanan. Mampu dihentikan tadi. Ya tidak diberikan kesempatan sedikit pun Tian untuk bisa menguasai bola, dan kali ini kesempatan berikutnya bagi Nathan. Down. Nathan Cho hampir saja disambut oleh Egy tadi. Ini ritme permainan yang diinginkan oleh Indonesia ya. Ya, ritme cepat dengan situasi Vietnam meninggalkan banyak lubang di lini pertahanan. Dalam upaya dari pasukan Vietnam untuk menekan ketinggalan itu on the break, tetap saja ada peluang bagi pasukan Garuda untuk menambah lagi keunggulan di Midin Stadium. Umpan terakhir kali ini Hernando Ari keluar, tergesa-gesa tadi, padahal masih ada Jake Ejaz yang coba menggapai bola. Dia terburu-buru tadi Hernando, karena duel pun masih akan dilakukan ya oleh Jay tadi dengan Tian Lin sebenarnya. Dan ini di luar kotak penalti ya, di situasi dan posisi di mana kiper tidak akan diuntungkan ketika melakukan duel. Ya. Rizky Rido dan juga Jay Ejaz masih mengapit Tian Lin. Hernando Ari sebenarnya tidak perlu tergesa-gesa tadi. Beruntung memang Jay tadi yang memenangkan duel udara ya. Ya.
Karena kalau Tian Lin yang memenangkan duel udara, rasanya ini akan menjadi pelanggaran. Karena Hernando tadi keluar tidak memenangkan duel dan ada kontak antara lutut Hernando tadi dengan badan dari Tian Lin. Keunggulan 2 gol terus terjaga. Kita harapkan clean sheet bisa tercipta juga Indonesia sebelum laga di Gelora Bung Karno. Memang kerap kali mengalami kebobolan, setidaknya 2 gol dalam 6 persaingan dari 8 laga yang dimainkan. Benar. Dan ini adalah perbaikan yang cukup signifikan defensively, apalagi juga dengan tampilnya Nathan Cho dan juga Jay Itzes yang semakin di pertahanan. Tapi sudah kembali ada pergerakan di bench dari Vietnam. Nguyen Van Tuan tadi bersiap dan wow. Ya, tampaknya Tuang Hai. Iya, iya. Ini juga menjadi situasi fenomena yang menarik di mana pemain muda yang paling berpotensi ketika timnya tertinggal seperti ini, Philippe Troussier tidak memilih dirinya untuk masuk dan merubah keadaan. Ya, ada rasa frustasi yang dirasakan oleh Nguyen Van Hai ya. Lagi-lagi dia adalah seorang pemain yang bisa menciptakan magis di dalam lapangan. Ya. Dan sebenarnya di situasi tertinggal 2 gol sangat logis. Ya. Kita memasukkan Tuang Hai. Tapi tampaknya yang dipilih untuk masuk lebih dulu adalah Nguyen Van Tuan dan juga Ho Tan Tai. Wow. Untuk Ho Tan Tai tampaknya akan mengisi right wing back ya. Ya. Tapi kita akan tunggu di mana akan bermain Nguyen Van Tuan. Tuang Hai dengan reaksinya di sisi lapangan. Ada mungkin adu dari segi entah ini adakah Rusia yang ingin mengatakan dia bosnya, dia ingin mengatur semuanya, dia yang menjadi penentu keputusan. Adakah ego seperti itu dari sang pelatih yang membuat pemain bintang seperti Tuang Hai harus ditepikan seperti ini? Dan downfall yang begitu tajam ya dari kalian, dari Nguyen Quang Hai, sempat menjadi salah satu bakat terbesar di sepak bola Vietnam, sempat bermain di divisi kedua Prancis bersama dengan Pau FC. Tapi kali ini situasinya bahkan di tim nasional pun dia hanya menjadi pilihan kesekian. Wow. Pham Thanh Long berikan ke sisi kanan. Bue Tien Du kali ini ancaman dari Vietnam kembali disergap oleh Ragnar Oratmangun. Ini yang memang terus diciptakan keadaan oleh Sintayong di mana pemain terdepan akan menjadi pemain pertama yang melakukan pressure dan langsung dengan cepat bisa mengganggu ritme build up dari lawan. Dan ini dia double substitution dari Vietnam. Nguyen Tian Lin akan digantikan oleh Nguyen Van Tuan. Ini dua penyerang dengan gaya main yang berbeda ya. Van Tuan lebih banyak mencari bola daerah, sedangkan Tian Lin adalah sedangkan Ho Tan Tai ternyata masuk di posisi kiri ya, ataupun kanan benar tadi menggantikan Pham Tuan Man. Ini pergantian yang hanya pergantian personel ya, tidak mengubah gaya main dari Vietnam. Dan Ho Tan Tai juga adalah pemain yang langganan starter sebelumnya ya. Dan tadi kita sempat berpikir mungkin Nguyen Tian Lin akan berdampingan dengan Van Tuan, tapi tidak demikian. Dua kali ini bagi Vietnam, satu upaya dari Ho Tan Tai langsung menciptakan kesempatan tapi gagal dimanfaatkan. Biasa melakukan covering yang sangat baik di sisi terluar kali ini. Jacob Sayuri terus diganggu aksi dari Jacob Sayuri, dibantu oleh Rizky Ridho tadi. Cover yang sangat baik dilakukan oleh Rizky Ridho tadi ketika dia melihat Yaka sudah kesulitan, dia datang dan kali ini gambar ke dalam didapatkan oleh Indonesia. Luar biasa juga tanggung jawab yang didapatkan oleh Rizky Ridho tadi. Ya, usianya yang baru 22 tahun bahkan sudah menggunakan ban kapten di laga sebelum ini. Untuk senior dan juga Rama Kumar. Benar. Kapten dan bola pendek. Pemain bertahan Tien Du. Ball pressure-nya sangat baik. Shape dari para pemain Indonesia. Off the ball. Mereka kembali begitu apik. Termasuk Ragnar Oratmangun dan juga Tom Hay bersama dengan Marvin Ferdinand di lapangan tengah. Biasa coba menekan, mampu dilewati. Tapi ada bantuan dari Rizky Ridho. Melempar bola kali ini. Hay datang mengcover. Ya, lagi-lagi cover yang sangat baik dari dua gelandang Indonesia yang memaksa Vietnam kembali ke belakang. Umpan dari Pham Thanh Long. Mampu disambut tandukan dari Jay Itzes. Kali Vietnam coba menekan, lagi-lagi disambut oleh hadangan dari Tom Hay. Pham Long. Santai kali ini. Luar biasa aksi dari Nathan Cho. Outball-nya begitu mengesankan. Dan kali ini 2 lawan 1. Ragnar Oratmangun coba lewati hadangan 2 pemain Vietnam. Ragnar terisolir. Mampukah lepaskan tendangan. Menunggu support rekannya kali ini. Hadang tadi.
Dengan penjuru sepertinya. Oh, belum keluar ternyata dengan dilemparan ke dalam. Sudah Ragnar orang Mangun sudah bisa menguasai bola di antara dua pemain lawan. Dia lakukan delay di sana, tapi umpannya kepada Egy tadi mampu dibaca. Dan ini dia final substitution dari Vietnam. Dapat Van Kang tampaknya tidak bisa melanjutkan pertandingan dan akan digantikan oleh Phong Minh Truong. Lagi-lagi ya dia. Pergantian yang menurut saya akan membuat frustasi fans dari Vietnam. Ini hanya pergantian personel, tidak ada upaya dari Rusia untuk bisa menambah jumlah pemain di depan, dan Quang Hai tampak tidak percaya kalau dia tidak akan bermain hari ini. Ya, kalau outcome ini adalah kemenangan bagi Indonesia, tentunya foto dari anaknya satu ini akan terpampang di media massa Vietnam dan juga di sosial media. Pastinya akan berusaha menggemparkan karena Philippe Troussier ketika Vietnam tertinggal, golden boy-nya ada di bench dan hanya menyaksikan laga ini sama hanya bisa menyaksikan laga. Kalau impact yang bisa diberikan bisa merubah alur pertandingan, ini keuntungan bagi Indonesia. Benar, keuntungan bagi Indonesia, dan tentunya kita harus tetap waspada ya di sisa pertandingan. Ya. Nathan Choi kepada Hey tadi, bola mampu disapu dengan sebuah clearance dari Pham Thanh Long. Bola menjadi milik dari Vietnam. Ya, tampaknya ada blocking tadi yang dilakukan oleh Marcelino Ferdinand ketika ada situasi transisi yang dimiliki oleh Vietnam. Tendung tendangan bebas. Aksi dari Tuan Tai tadi. Kembali Tuan Tai. Pham Long. Ya, masih solid Stephen sejauh ini. 4 pemain gelandang dari Indonesia untuk menutup ruang umpan. Kembali Marcelino Ferdinand mampu mendispossess pemain Vietnam. Aksi yang luar biasa, sisi yang berbeda dari Hey dan Marcelino Ferdinand membuktikan kualitas mereka sebagai pemain yang sangat komplit tentunya. Dan ini membuktikan kalau memang Marcelino bukan hanya potensial tapi juga punya football IQ ya. Ya. Dia menyesuaikan permainannya dengan kebutuhan tim. Bebas Vietnam. Dan konfirmasi kartu kuning Witan ya tadi ketika mendelay pertandingan. Ya. Tan Tai bergerak masuk, coba memberikan bola, kali ini kesempatan tekanan, lagi-lagi ada salah pengertian di antara Nguyen Hoang Duc dan Do Hung Dung sang kapten tadi di momen yang vital, dan ini adalah tentunya bukan kali pertama pengambilan keputusan dari para pemain Vietnam di momen yang begitu vital ya, selalu gagal. Benar. Baru tadi JIZ sudah berhasil diputar ya. Sehingga ada space yang bisa dimanfaatkan, tapi final pass lagi-lagi jadi masalah. Pham Thanh Long, Bu Tien Ding mengakhiri perjuangan dari Vietnam dan Philippe Troussier. Rizky Ridho kepada Yaakob Sayuri. Umpan yang cukup menjanjikan tadi kepada Witan Sulaiman kembali. Yasa coba bergerak berputar melepaskan diri dari 2 pemain, 3 pemain bahkan. Yasa berikan kepada Witan. Oh, terlalu mudah tadi umpan Witan. Ya, keputusan yang kurang tepat ya dari Witan, dan tampaknya pun dia sudah kesulitan untuk bisa melanjutkan pertandingan. Ya. Harus ada respons dari bangku cadangan Indonesia tentunya. Gagal kembali. Oh, sayang tadi ada satu challenge yang membuat wasit Alireza meniupkan peluit. Tendangan bebas cepat diambil kali ini, kesempatan bagi Vietnam untuk mengancam. Satu kesempatan bagi tim tuan rumah. Tai tadi terhadang, dan siapa yang memberikan Tom Hey menjadi pemain yang terus mengantisipasi serangan-serangan yang coba dibangun oleh pasukan Vietnam. Pham Thanh Long, umpan lambung disusun oleh Yaakob Sayuri, ada Egy Maulana Fikri dalam perkiraan tadi. Ini tidak melihat Ragnar dari sana yang berhasil melakukan intercept dan melewati lagi-lagi penjagaan lawan. Pelanggaran terhadap Ragnar Oratmangun. Dan tampaknya juga Ragnar mulai tertarik ya. Ya. Bagaimana otot-otot paha dan betisnya mulai kelelahan, dan tentunya Sinteyong harus mulai melakukan pergerakan di bangku cadangan, karena kita melihat Ragnar yang luar biasa bermain hari ini. Betul. Atas kerja mereka untuk terus berlari sepanjang pertandingan mulai kelelahan. Wajah-wajah lesu mulai terlihat di tribun dari pendukung cilik Vietnam. Melihat bagaimana aksi Ragnar Oratmangun dengan gol pertama tadi yang memberikan keunggulan bagi Indonesia di laga kali ini. Setelah di laga pertama Vietnam dibuat terkejut dengan debut yang dilakukan oleh JIZ dan juga Nathan. Kali ini mereka tampaknya terkejut lagi ketika ada pertandingan yang datang di mana Tom Hey
bisa bermain. Begitu pun dengan Ragnar Ortmangun di laga debutnya. Ragnar menciptakan 1 gol dan Tom juga menciptakan 1 assist. Kembali wajah yang sebenarnya penuh rasa kesal, frustrasi, lesu para pemain Vietnam Ya, yang mungkin bahkan tidak lebih dari 2 tahun lalu kepentingan terhadap tim Indonesia. Tidak sejak di tahun 2024 itu mulai berpindah dominasi itu, mulai ada retakan di tim yang penuh harmoni sebenarnya ketika Park Hang-seo menjadi pelatih kepala, dan ini dia Quang Hai yang terus tidak bisa menutupi kesalahannya, bahkan hampir menangis ini. satu sequence yang mungkin besok akan kita banyak menjadi cover dari surat kabar ternama di Vietnam. Ya. Menuju fase penutup di laga ini harus menjaga konsentrasi penuh dengan fokus, karena latihan tentunya mulai merasuki para pemain Indonesia, dan kekuatan mental akan berbicara untuk menjaga juga clean sheet dengan 2 gol yang tercipta di babak pembuka dari Jay Etzes dengan sebuah sundulan, dan aksi fenomenal dari Ragnar Ortmangun, bintang dari Fortuna Sittard yang sedang dipinjamkan di Groningen. Pemain yang juga multi posisi ya. Ya. Ragnar bisa bermain di gelandang, striker dan juga sayap. Oh, sudah melewati Nathan. Nathan Chow dilewati, kali ini peluang bagi Vietnam. Fast track, blok yang sangat luar biasa. Rizky Ridho tadi berkombinasi dengan Hofnar. Ya, sang kapten kembali unjuk kebolehan di fase yang begitu krusial bagi timnya. Rizky Ridho datang menghadang. Kesempatan cutback tadi yang disia-siakan oleh Vietnam. Sementara itu Witan tampak terjatuh, tapi Vietnam meneruskan pertandingan. Cedera bukan pada bagian kepala, sehingga tidak ada kewajiban bagi para pemain Vietnam untuk membuang bola, dan justru Yasa tadi yang bisa melakukan hadangan untuk menghentikan persaingan, dan kesempatan bagi Witan untuk mendapatkan atensi, dan juga mungkin ada pergerakan penggantian Karena dari bukan bench yang pertama Indonesia. kali ya kita lihat Witan Sulaiman memang tampak mengalami kesakitan. Artinya ini bukan sesuatu yang diada-ada untuk menilai pertandingan ya, tapi memang tampaknya kali ini. Ada Ricky Kampuai bisa menjadi pemain yang menggantikan dirinya, ada juga Arkan Fikri. Ya, di situasi yang ideal sebenarnya yang mungkin akan masuk adalah Rafael Strike ya, tapi dengan situasi dia bahkan baru berangkat kemarin ke Vietnam karena juga sempat mendapatkan demam, tampaknya memang Rafael tidak dalam kondisi 100% untuk hari ini. Dan para ke dalam dengan juga tentunya di tribun VIP, reaksi dari para petinggi yang melihat lanjutan penampilan Vietnam yang kembali jauh dari optimal, tapi masih ada peluang karena William Van Thuan dan kawan-kawan terus berupaya untuk bisa mengejar ketinggalan 2 gol. Apakah Ramadan Sananta yang tampil? Ramadan ternyata yang masuk. Ya. Tapi Ragnar kembali ke posisi sayap sekarang. Luar bola lemparan tadi cukup mengancam. Kali ini Ragnar tadi memenangkan possession, tapi juga digagalkan lagi kesempatan dari area sentral bagi Vietnam. Satu tembakan kedua tadi. Bola yang ditawarkan gagal disambut oleh Bui Huang Vietnam. Upaya dari Bui Tien Dung. Ya. Dan menarik sebenarnya berganti dari Sinteyong ya, karena lagi-lagi memang keterbatasan yang dimiliki Sinteyong, tidak banyak pemain yang dia miliki untuk bisa mempertahankan bentuk formasi seperti ini Adi. Ya. Pilihan di 3 pemain depan memang tidak banyak, dan Sananta kali ini akan dipercaya karena tampaknya Rafael Strike tidak dalam kondisi siap untuk bermain. Betul. Terima bola dari Hernando Ari. Sambut di utara tadi dengan sebuah sundulan, tapi juga masih bola menjadi milik dari Indonesia. Gagal tadi upaya dari Partai. Nathan Chow kali ini pada panjang dan berbuah hasil. Kesempatan lagi bagi Tyson dan Vietnam. Omicron dan masuk di babak kedua. Nathan Chow dengan mudah tadi mengantisipasi dengan Tam Tan Long. Tyson kali ini berikan kepada Van Thuan. Dengan Van Thuan kepada Tam Tan Long kembali. Van Thuan turut sempit beraksi sang pemain depan. Van Thuan coba memberikan bola berbahaya tadi, tapi sudah melewati garis byline dan hanya berujung tendangan gawang saja bagi Indonesia. Dan kita lihat memang sejak masuk Van Thuan ditaruh di posisi antara back dengan sayap dari Indonesia ya. Ini yang membuat dia bisa menemukan celah di depan Indonesia, dan sekarang Indonesia akan menghadapi lebih banyak pemain Vietnam di box penalti. Setidaknya ada 3 striker mereka yang terus melakukan kombinasi, dan dalam beberapa kesempatan tampaknya Vietnam pun mulai mengincar space di belakang Nathan ya. Ya.
pergantian Witan dengan Ramadan Sananta juga menjadi satu pergantian yang cukup menarik karena peran dari Ramadan untuk meng-hold up play ya. Benar. Memegang bola ketika ada kiriman umpan panjang untuk juga membuang waktu yang begitu berharga bagi pasukan Garuda. Tamtan Long tadi tandukannya justru mengarah kepada wilayah pertahanan. Tom Hay dengan umpan kepada Egy dan peluang kali ini Ragnar Oratmangun di sudut sempit tadi. Ragnar lepaskan sepakan yang masih lebar dari gawang Philip Nguyen. Ya, situasi di mana Bue Tiandung memang terus fokus membantu serangan ya. Pasti akan ada space yang bisa dimanfaatkan dan kali ini Ragnar kembali masuk, ditutup celahnya oleh Wang Kietan dan dari sudut sempit mencoba untuk mencetak brace, tapi kali ini eksekusinya belum mengarah ke gawang. Tapi kembali inilah dia tentunya skema yang coba disajikan oleh Sintayong dan Indonesia. Kuat dan disiplin di pertahanan dengan tim yang terus sangat baik ini, kemudian mengandalkan serangan kilat. Dan banyak sekali kita melihat tadi luar biasa bagaimana kualitas defense dari seorang Marcelino Ferdinand. Juga menerangkan seperti defensif ini menjadi satu aksi yang luar biasa. Kali ini tekanan kembali dipompa oleh pasukan Vietnam. Rizky Ridho lagi-lagi sangat sulit ketika one-on-one bagi siapapun pemain Vietnam, dan kali ini Pomintrol yang tidak mampu melewati Rizky Ridho. Ya, percayaan penuh yang terus diberikan oleh Sintayong kepada Rizky Ridho tidak disia-siakan. Ya, pemain yang memang salah satu paling awal ditemukan oleh Sintayong di dalam membentuk timnas U20 ketika dia pertama kali datang. Witan, Rizky Ridho menjadi salah satu yang memang terus dipertahankan sejak saat itu sampai sekarang. Dan bahkan di Liga 1 aksinya ketika depan one-on-one seperti ini dia gagal dilewati lawannya dalam 80% kesempatan. Jadi ini adalah tentunya health yang luar biasa secara statistik, dan Jay Itzes terus berbincang bahkan dengan Yoo Jae-hoon juga. Dan perlahan kita lihat para supporter Vietnam mulai meninggalkan tribun. Bahkan sebelum lagi ini pun ada kabar kalau Federasi Vietnam ya kesulitan untuk bisa menjual tiket untuk menjaga pemain satu ini dan menjalankan tugas dengan baik. Harus terus menjaga fokus, konsentrasi. Hernando Ari di kawan-kawan. Falcong, bola berbahaya ditinju dengan baik tadi oleh Hernando Ari. Egy Maulana Fitri kali ini coba kuasai bola, ada Pantong lebar ke sisi kiri. Hongdong lalu kesempatan diamankan oleh Hopner tadi. Egy masih terus berupaya para pemain Vietnam, diputus lagi oleh Ragnar Oratmangun. Ragnar bukan hanya mencetak satu gol yang penting hari ini, tapi bagaimana dia memimpin persisten target dari Vietnam sempurna ya. Dia hari ini bermain di dua posisi, tapi di dua posisi tersebut dia menjalankan tugasnya dengan sama baik ya. Sama baik, itu dan menjadi outlet yang begitu aktif dan sangat optimal sama rekan-rekannya. Hopner lagi-lagi juga tampil luar biasa ketika dia harus bertugas ekstra keras karena tidak adanya Ibar Jenner di dua posisi juga. Hopner beraksi. Hongdong kali ini sulit tadi bagi pemain pengganti Hotan Thai. Masih ada Hongdong, lagi-lagi dihentikan oleh Nathan Cho. Ragnar Oratmangun, Ramadan Sananta, Egy di sisi terluar terbebas. Yakub Sayuri coba melesat kali ini. Yasa melaju menggiring bola masuk ke kotak penalti, berikan kepada Egy Maulana. Wasit Ali Reza tidak di posisi yang baik tadi, dia menghalang dan harus ada automatic drop ball di sini. Padahal tadi peluang luar biasa didapat, bahkan wasit menangan di depan mata dengan potensi clean sheet yang juga menjadi berkah ganda tentunya bagi pasukan Garuda, terutama adanya bonus bagi Hernando Ari sang penjaga gawang. Dan 20 tahun sudah ya, kita tidak menang di kandang Vietnam. Terakhir di 2004 kita menang 3-0 lewat gol dari Mauli Lesi, yang sama juga buat Solosa. Yang panjang yang bisa terbayarkan hari ini. Kita terus berharap akan terjaga juga clean sheet. Philip Nguyen lepaskan bola tadi di bawah tekanan dari Egy Maulana Fikri. Penantian 20 tahun yang akan sangat worth it kalau penampilan lengkap dari juga bisa terus terjaganya. Clean sheet ini benar-benar mengesankan
game plan dari awal laga yang berlangsung mulus sejauh ini bagi Sinteyong, di mana implementasi di lapangan berjalan sesuai harapan. Pemain seperti Marcelo Ferdinand, Davidson seperti Tom Hay, dan juga tentunya upaya gemilang dari Wagner Ortmangun menjadi fondasi utama pasukan Garuda untuk bisa kembali ke angka. Harapan kita tentunya terus membahas seperti ini. Horner kembali sangat heroik di jantung pertahanan. Wagner Ortmangun kepada Marcelo Ferdinand, dua pemain yang seolah sudah begitu lama bekerja sama di sektor lini kedua bagi pasukan Garuda. Dan luar biasa tenaga yang masih mereka miliki ya, di menit 92 ini. Pasti dan juga Ragnar, fitness level mereka juga luar biasa tadi. Ya. Di lapangan Edo Febriansyah sudah disiapkan, nampaknya akan menggantikan Nathan yang mulai kelelahan. Bola dispaku oleh terlalu Arif, gagal bisa dimanfaatkan oleh Yakub Sayuri. Masih ada peluang lagi bagi kawan kritik. Berhenti tadi, Wagner Ortmangun. Balikan long. Hotantai kali ini bagi Vietnam. Back control terhenti. Lagi-lagi Marcelino Ferdinand. Luar biasa mencoba memimpin serangan balik kali ini. Marcelo Ferdinand melepaskan Egy Maulana Fikri. Hampir saja mampu menggapai dan memberikan keunggulan 3 gol, tapi Philip Nguyen tadi dengan cekatan mengalahkan lini pertahanan Vietnam. Ya, hanya 3 pemain di depan tadi, tapi hampir saya tadi Egy lepas dari penjagaan. Dan serangan tadi pun berawal dari bagaimana Marcelino Ferdinand dapat bola. Dan ini dia konfirmasi Edo Febriansyah yang masuk, ternyata memang seperti prediksi tadi ketika Nathan Chuaon. Ya. Ini situasi di mana Edo sudah cukup lama tidak bermain di posisi bek kiri karena tergeser oleh Febriansyah di level klub. Bahkan beberapa situasi terakhir Edo ketika masuk menjadi penyerang sayap kiri. Tapi ini dibutuhkan lagi di posisi bek sayap kiri untuk mengamankan kemenangan. Masih ada kesempatan bagi Vietnam. Kali ini lagi-lagi peluang Vietnam, peluang kupatnya. Benar. Tapi yang mengkhawatirkan adalah justru ini center back yang mendapatkan peluang, dan itu menjadi pemandangan yang tentunya sangat tidak mengenakan bagi Vietnam ya. Situasi mereka punya nama-nama seperti Tian Lin, kemudian juga Van Tuan, serta Dinbak dari sempat masuk, justru yang mendapatkan peluang paling banyak adalah seorang center back kali ini. Jadi masalah tentunya. Masuk di menit keempat dengan tersisa 5 menit lagi tambahan waktu babak kedua. Tom Hay, Edo Febriansyah yang dicari, Hotantai datang menghadang, tapi Edo mampu memenangkan bola tadi untuk sepersekian detik sebelum akhirnya mampu dihentikan oleh Hotantai. Ya hampir saya tadi Edo bisa merebut bola kembali, tapi Hotantai pada saat akhir bisa melindungi bola dan Ricky Kaiwa ya akan segera masuk di lapangan pertandingan menggantikan Ragnar Ortmangun, pemain yang layak untuk mendapatkan standing applause buat penampilannya hari ini. Mencetak 1 gol, tapi lebih dari gol yang dia tawarkan sepanjang pertandingan. Marcelino didorong ke depan dan Ricky Kamboja akan berduel dengan Tom Hay kali ini. Semakin menipis bagi Vietnam di tambahan waktu yang diberikan oleh wasit Alveza untuk menutup laga persaingan di Grup F ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 yang juga menjadi segmen bagi kualifikasi Piala Asia di Saudi Arabia. Santai lagi di-engage oleh Marcelino Ferdinand, dan kembali dia membuktikan kualitasnya, mampu memulai skema serangan, lebarkan kepada Ricky Kamboja. Umpan yang terlalu kecil tadi dan sulit dilepaskan oleh Ricky Kamboja yang coba dimanfaatkan oleh Ramadan Sanarga. Dan pemain pertama yang mengejar bola kembali belah siapa lagi ya? Kalau bukan Marcelino Ferdinand. Disambut lagi oleh Ricky Kamboja, sebuah pelanggaran terhadap Hotantai. Ya, tapi Ricky juga tadi terlalu mudah ya untuk bisa kehilangan bola. Situasi di mana memang umpan pun sudah sangat sulit untuk bisa dikirimkan. Oke, dan kita harus melakukan satu dari Ricky Kamboja. Yang bebas dengan tersisa 3 menit lagi, Van Long. Kembali ancaman yang akan dirasa oleh backline dari Indonesia. Manu Ari keluar tadi. Benar menyambut bola, dan kali ini diamankan oleh Edo Febriansyah. Hampir saya tadi ada salah pahaman antara Umar dan Hernando ya.
menuju malapetaka. Ini masih bisa mengamankan bola. Situasi kan sudah ada, alhamdulillah tidak ada pemain Vietnam ya yang menentukan duel. Ya, yang sudah mulai dirasa para pemain untuk mengganggu level fokus dan konsentrasi yang sekarang yang harus dihadapi oleh pasukan Sintang. Suatu persaingan bola berbahaya yang berlari lagi satu persaingan tadi menuju Marcelo Ferdinand menggiring bola dibantu oleh Egy Maulana Fikri ada Ricky Kambuaya support keluar bagi Indonesia. Ricky Kambuaya terlepas menuju sudut relasi terbaik menuju terdekat kali ini. Ricky Kambuaya terus mencoba menambah keunggulan. Ya tampak tidak ada instruksi untuk mengulur waktu tadi. Terus mencoba mencari bola tambahan dari Ricky Kambuaya, tapi Martinez tampaknya tadi juga kecewa ya. Ketika Egy memutuskan untuk memberikan bola pada Ricky, padahal Martinez sudah bergerak dan mengirimkan reverse pass tadi. Ya, mungkin bagi Kambuaya juga menuju sudut menjadi antara baik. Sintayong mungkin juga berpikir demikian. Short cornernya harusnya untuk menghabiskan waktu dan mungkin ini menjadi scene terakhir. Sekarang kita melihat klip Chelsea yang pelatih kepala sangat berpotensi dengan kekalahan tentunya tekanan akan terus diberikan. Oh, Hey juga masih memberikan umpan kepada Mukran tadi. Eno Febriansa, Egy, Jalan, Ramadan, Indonesia menempatkan keunggulannya, memastikan kemenangannya, penampilan gemilang, penuh dengan presisi di momen-momen terakhir laga ini. Target untuk bisa mencuri poin justru dilewati.